Oke, kita akan bicara soal retirement, tapi bukan retirement yang kita kenal secara kebanyakan. Yang kalau di perusahaan tuh pensiun di usia misalnya 56 atau di usia 58, bahkan beberapa kalau di kalangan akademisi kan pensiun bisa di usia 65 ya, dan terus diperpanjang gitu. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang retirement di kalangan Gen Z. Oke. Nah, yang khas dari Gen Z sementara ini diantaranya adalah mereka sendiri, Gen Z, itu tidak berpikir masuk di sebuah perusahaan dan akan berada di perusahaan yang sama sampai usia pensiun. Fun fact-nya, para Gen Z yang masuk di sebuah perusahaan, mereka itu sedang berpikir mencari timing yang tepat untuk pensiun secara mandiri dan mengambil pilihan karir berikutnya. Jadi, retirement buat Gen Z ini agak unik memang, karena mereka sangat mungkin mengambil usia retirement di usia yang masih bisa jadi usia 30-an, bahkan di usia 20-an. Nah, gimana tips bagi retirement para teman-teman Gen Z? Oke, tipsnya secara sederhana udah sempat kita bahas sih di YouTube Teman Bicara. Nah, yang paling penting dari retirement planning bagi Gen Z adalah selalu dimulai dengan finding purpose. Retirement with purpose. Jadi buat kamu yang Gen Z dan sekarang sedang berada di perusahaan dan berpikir tidak selamanya berada di sana dan berpikir bahkan akan segera resign dari perusahaan itu. Nah, di sini kita memprovokasi kamu supaya kamu punya retirement with purpose. Nah, retirement with purpose ini apa? Retirement with purpose ini adalah bahwa setiap kamu berhak punya cita-cita, dan cita-cita kamu itu bisa dicapai, bisa dituju menggunakan banyak rute. Tidak hanya satu rute, yaitu di mana sekarang kamu sedang berkarir. Temukan cita-cita kamu bersama teman bicara. Kita akan dampingi kamu untuk menemukan, merumuskan purpose kamu. Oke, di YouTube Teman Bicara sebenarnya udah dijelasin tuh teman bicara apa, ya kan? Tapi bisa jadi sebenarnya bagaimana sih memahami secara sederhana teman bicara itu? Pertama, kita berangkat dari bahwa Tuhan memang sudah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, di mana kita selalu memerlukan orang lain dan kita selalu bisa membantu orang lain. Nah, masih ingat kan teman-teman, kalau sakit pusing, mules, badan nggak enak gitu, kemana perginya? Biasanya kan ke dokter. Oke, itu kalau sakitnya fisik. Nah, ada lagi misalnya sakit, ada merasa kelainan di gelisah terus menerus, nggak bisa tidur dengan nyenyak, perginya kemana? Bisa jadi ke psikiater. Atau bagi beberapa teman-teman yang merasakan stres berlebihan karena pekerjaan, stres berlebihan karena hubungan percintaan, biasanya kemana? Mungkin ke psikolog atau ke konselor. Nah, di luar dokter, psikiater, psikolog, konselor, nah kami menyediakan teman bicara. Teman bicara ini apa? Jika teman-teman merasa memerlukan orang lain untuk mendengarkan kegelisahan teman-teman yang tidak termasuk di dalam salah satu kebutuhan tadi. Bukan sakit fisik, tapi juga bukan kelainan dari sisi kejiwaan, tapi juga bukan stres karena hal tertentu gitu. Tapi teman-teman meyakini ada sesuatu yang penting dari diri teman-teman untuk dibicarakan. Nah, teman bicara adalah orang-orang yang secara kompetensi dan kapasitas yang kita sebut sebagai professional coach hadir untuk mendengarkan
teman-teman secara objektif dan akan memberikan feedback yang konstruktif. Belajar itu sesungguhnya sebuah kewajiban yang menjadi amanat bagi setiap orang. Sehingga kita kenal belajar mulai dari kandungan sampai ke liang lahat gitu. Jadi belajar itu kan selamanya. Nah, belajar ini menjadi kata kunci di dalam pendekatan coaching, bahwa dengan kita dibantu seorang coach, kita akan menjadi belajar dari diri kita sendiri. Kita akan menemukan solusi dari permasalahan kita sendiri. Kita akan menemukan purpose berdasarkan aspirasi dan ekspektasi kita sendiri, tanpa perlu kita mencari validasi, tanpa perlu kita mencari afirmasi bahkan konfirmasi dari orang lain. Nah, dalam coaching, teman-teman profesional coach membantu kita untuk bisa kita mendengarkan diri kita secara lebih jelas dan sehingga kita mampu menyusun langkah-langkah yang kita ingin jalankan. Apa sih ruang lingkup coaching itu sebenarnya? Oke. Dalam coaching, setiap orang bisa belajar menjadi dirinya sendiri dalam berbagai isu atau topik dalam kehidupannya. Nah, secara sederhana kita bisa klasifikasi sih. Misalnya kita ingin bertemu seorang profesional coach untuk permasalahan karir, untuk permasalahan leadership, untuk permasalahan rumah tangga, percintaan, atau tentang relationship. Bisa juga kita bertemu seorang professional coach untuk permasalahan wellness, atau kalau kita bilang sekarang kan well-being atau healing gitu ya. Itu bisa aja. Tapi secara spesifik sebenarnya ruang lingkup coaching itu hampir nggak terbatas. Bahkan sekarang banyak teman-teman profesional coach yang juga bisa membantu teman-teman yang punya isu untuk dipercakapkan tentang hal-hal yang sifatnya spiritual maupun religius. Ayo kita perhatikan siapa yang sering mabuk di dalam perjalanan. Jawaban yang pasti, justru yang gak pernah mabuk perjalanan adalah sopir. Bener gak? Kenapa sopir gak pernah mabuk dalam perjalanan? Karena semua sopir saat dia tahu bahwa dia akan mengendarai kendaraannya untuk mulai jalan menuju ke tempat tujuan, semua sopir sudah mengakuisisi pola pikir atau mindset sopir. Artinya apa? Bahwa semua sopir sudah mengakuisisi pola pikir bahwa dialah satu-satunya orang yang memegang kendali terhadap kendaraannya sampai ke tujuan. Maka dia sangat fokus dan dia sangat berkomitmen terhadap apapun yang terjadi sepanjang perjalanan sampai ke tujuan. Nah, ngomong mabuk perjalanan, sementara penumpangnya mungkin sebagian besar ada yang tidak mengakuisisi pola pikir sopir, sehingga kadang-kadang ada belokan tajam, tiba-tiba ada rem mendadak, tiba-tiba nggak siap dengan udara AC di dalam kendaraan gitu. Sehingga dia merasa hal-hal eksternal tersebut bisa mempengaruhi dirinya dan dia mengizinkan hal-hal eksternal tersebut akhirnya memang mempengaruhi dirinya. Jadi banyak orang yang menjadi mabuk perjalanan karena
biasanya tidak menikmati, tidak fokus, dan tidak berkomitmen selama perjalanan. Dan dalam konteks itu, sebenarnya setiap orang itu punya kendaraan. Dan dirinya lah yang seyogianya menjadi kendaraan. Sehingga setiap orang harus menjadi sopir bagi dirinya sendiri. Sehingga apapun yang terjadi selama perjalanannya, orang tersebut nggak perlu mabuk perjalanan.